Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Sobat Ngariksa, alhamdulillah pada malam ini Jumat tanggal 9 Oktober 2020 kita bisa bertemu lagi di dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara Ngariksa episode yang ke-29. Alhamdulillah. Ngaji manuskrip yang malam ini sebetulnya awalnya mau saya tunda mengingat ada berbagai pertimbangan. Kita sekarang sedang menghadapi situasi situasi kebatinan sebagai bangsa yang sedang gundah gitu ya. Tentu saja kita berdoa mudah-mudahan kita bisa melewati ini semua, kondisi kebangsaan kita dengan baik ya, sesuai dengan prinsip dari bangsa kita yang sejak lama musyawarah, harus mau mendengar, harus mau berdialog begitu ya. Mudah-mudahan tidak sampai anarkis ini. Sobat Ngariksa, saya memutuskan untuk kita lanjutkan ngajinya. Memang saya mencari-cari manuskrip yang temanya tentang Omnibus Law ini kok nggak ada gitu. Jadi saya minta izin malam ini karena memang sudah janji ya, 3 hari yang lalu saya akan membahas manuskrip tentang naskah Shotariyah. Sebetulnya malam ini biasanya Jumat yang untuk tematik gitu, yaitu manuskrip yang dikaitkan dengan hal-hal yang perlu kita respon gitu. Tetapi kalau mau membahas manuskrip tentang undang-undang, nah barangkali harus mengumpulkan bahan dulu yang lebih banyak gitu ya. Kita berdoa saja mudah-mudahan kita bisa melewati semua ini dengan baik begitu. Sobat Ngariksa, pada Jumat ini kita akan membahas tentang jelajah naskah silsilah Shotariyah. Saya memberi judul ini maksudnya ingin mengajak Sobat Ngariksa untuk menjelajahi puluhan, bisa jadi ratusan sebetulnya, cuma saya belum menemukan semuanya ya, manuskrip-manuskrip yang terkait dengan silsilah. Nah, silsilah itu nanti kita jelaskan itu mata rantai yang saling menghubungkan antara murid dengan guru, antara salik dengan mursyid di dalam dunia tarekat, di dalam dunia tasawuf. Nah, kita akan coba kaji, kita ngaji sumber-sumber yang klasik ini. Mungkin ada pertanyaan atau ada keingintahuan bahwa ini tarekat ini kan sekarang tidak sepopuler pada masa lalu. Nah, tidak apa-apa karena kita kan memang membahas hal-hal yang klasik ya, klasik, asik, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita ya, sebagai pengetahuan. Sobat Ngariksa, yang pertama tentu saja saya harus menjelaskan secara sederhana terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan naskah silsilah Shotariyah ini gitu. Kalau naskah itu kan manuskrip, sudah jelas itu 2 kata yang sering saya gunakan. Kalau tidak naskah, manuskrip ya. Nah, silsilah Shotariyah itu, jadi Shotariyah itu salah satu tarekat yang termasuk yang paling awal masuk ke Indonesia, ke Nusantara sebetulnya. Pada abad ke yang paling jelas itu abad ke-17 ya, abad ke-16, 17. Itu sudah masuk ke Nusantara. Karena memang kan pendirinya juga Shotariyah ini dihubungkan dengan Abdullah Ash-Shottar, seorang ulama India abad ke-15. Jadi kalau sebelum itu tentu tidak ada nama tarekat Shotariyah. Kalaupun ada itu ada hubungannya dengan tarekat Bistamiyah atau tarekat Ishqiyah. Nah, karena nama-namanya itu
itu terhubungkan dengan ulama-ulama yang disebut Bistami dan Al-Ishqi itu. Nah, jadi naskah silsilah Syatria maksudnya saya akan ngajak ngobrol saja tentang temuan-temuan sejumlah manuskrip yang isinya itu tentang silsilah. Silsilah itu sederhananya kira-kira kalau kita anak begitu ya, maka kita menuliskan di dalam sebuah kertas siapa ayah kita, genealogi. Ayah kita itu orang tuanya siapa, dan seterusnya sampai ke kakek, sampai ke buyut, terus saja begitu. Nah, tetapi bedanya ini bukan genealogi keluarga. Jadi kalau silsilah dalam tarekat itu ada dua memang ya. Yang pertama ada juga silsilah tarekat yang antara mursyid dengan murid itu memang hubungan keluarga, ayah dan anak. Tapi itu tidak menjadi keharusan. Karena seorang mursyid, seorang guru bisa mengangkat murid yang bukan keluarganya sama sekali. Bukan anaknya sama sekali. Dan dibentuklah silsilah, ditulis dalam pohon silsilah. Nah, biasanya kalau dalam manuskrip, kan manuskrip itu kalau yang nyampe ke kita itu abad ke-17, 18, 19 ya. Nah, biasanya ditulisnya seperti ini. Ini contoh saja nih. Jadi yang akan saya ulas adalah manuskrip-manuskrip yang isinya itu ada genealogi orang-orang yang disebut di dalam daftar sebagai anggota tarekat Syatariah gitu. Tarekat itu organisasi di dalam tasawuf ya. Nah, misalnya ini contoh. Ini dari Aceh, dari Zawiyah Tano Abe, telah mengambil talqin tarekat Syatariah oleh Hamidah binti anak Sulaiman daripada Syekh Abdul Wahab. Nah, jadi ada seseorang Hamidah binti Sulaiman mengambil maksudnya mendapatkan ijazah tarekat Syatariahnya dari Syekh Abdul Wahab. Begitu juga Syekh Abdul Wahab kemudian menerima lagi dari syekhnya, dari Syekh Muhammad As'ad Thohir. Syekh Ahmad Thohir menerima daripada Muhammad Sa'id Thohir dan seterusnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang dimaksud dengan manuskrip Syatariah, tarekat Syatariah. Mungkin bagi sobat ngariksa yang kajiannya bukan tasawuf dan tarekat, mungkin perlu sedikit penjelasan bahwa tasawuf itu sebelum abad ke-12 itu sifatnya itu personal. Sifatnya itu sejak zaman tabi'in gitu ya. Sejak zaman sahabat juga sifatnya itu sebetulnya upaya penghayatan nilai-nilai spiritualitas di dalam ajaran Islam, di dalam ajaran agama. Tidak hanya Islam sebetulnya, karena kalau spiritualitas itu sebetulnya kalau di dalam bahasa Inggrisnya kan mysticism. Kalau dalam Islam ya mungkin Islamic mysticism ya, suka digunakan istilah itu. Tentu di dalam agama lain juga ada mysticismnya gitu. Nah, jadi lebih personal. Sebelum abad ke-12 itu tidak ada organisasinya tanpa tarekat. Tapi setelah abad ke-12, nah para sufi ini karena sudah semakin bercabang, ritual zikirnya juga sudah semakin berbeda-beda, maka masing-masing guru ini membentuk formula tata cara berzikirnya. Kemudian ini gurunya siapa ya? Nah, sehingga kemudian terbentuklah organisasi yang disebut dengan tarekat. Ada tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Khalidiyah, Khalwatiyah, Syatariah, Tijaniyah, banyak sekali tarekat yang ada ya. Seorang guru tarekat itu tidak berafiliasi hanya ke satu tarekat saja. Misalnya yang akan kita bicarakan Syekh Ahmad Al-Qushashi di dalam manuskripnya As-Simtul Majid itu menyebut bahwa ia berafiliasi pada 12 tarekat. Itu biasa pada abad ke-17 itu. Nah, hanya makin kesini makin mengerucut bahwa seseorang itu kalau sudah di satu tarekat Qadiriyah misalnya, dia tidak berafiliasi ke yang lain lagi gitu. Sesungguhnya itu fleksibel saja karena yang intinya adalah bagaimana penghayatan spiritualitas. Nah, sobat ngariksa, pertanyaannya
seberapa penting dan kenapa penting tarekat di dalam telaah tasawuf begitu ya. Nah, mungkin bisa dipahami logika ini bahwa silsilah itu menggambarkan otoritas di dalam tarekat ya. Silsilah tarekat itu menggambarkan bahwa seseorang yang sudah mendapatkan ijazah dari tarekat tertentu, ia akan dicatat di dalam silsilahnya, berarti dia mendapat otoritas sebagai minimal sebagai seorang murid, minimal sebagai seorang salik gitu ya. Salik itu istilah yang digunakan untuk menjelaskan seseorang yang sedang menempuh jalan Tuhan, salik, salaka ya. Jadi seorang murid sufi, seorang murid yang mempelajari spiritualitas Islam, mempelajari bagaimana manajemen kolbu, manajemen hati, itu seorang salik. Nah, ia biasanya dalam sebuah tarekat, sama kan kalau organisasi itu selalu ada aturannya, ada tata caranya. Nah, dalam organisasi tarekat itu biasanya diawali dengan baiat, sumpah kepatuhan kepada gurunya, kepada mursyidnya. Kemudian setelah itu dianggap selesai, dia akan mendapatkan ijazah. Gurunya, mursyidnya mengijazahkan. Ini agak berbeda dengan ijazah kitab ya, bukan ijazah misalnya sudah khatam kitab lalu diijazahkan, bukan. Ini diijazahkan bahwa si murid ini sudah sah sebagai murid dari sang mursyid gitu. Lalu biasanya si murid itu dalam tradisi manuskrip di Nusantara khususnya juga, itu menuliskan namanya di dalam kertas-kertas, di dalam manuskrip bahwa ia mengambil ijazah tarekat dari gurunya itu siapa. Yang mencatatkan itu tidak selalu harus dia sudah menjadi mursyid, tidak. Dia bisa murid biasa saja tetapi dia catatkan, ya guru saya siapa. Jadi genealogi keilmuan itu memang penting untuk melihat otoritas keilmuan gitu. Kita ngaji itu kan perlu jelas siapa gurunya. Nah, ini dalam hal spiritualitas itu dibungkus di dalam organisasi tarekat. Nah, jadi baiat, kemudian ijazah, kemudian muncullah namanya di dalam silsilah tarekat. Oleh karenanya siapapun yang disebut namanya itu sudah disebut di dalam silsilah tarekat, ia akan bisa dianggap sebagai anggota sufi. Nah, makanya di dalam penelitian saya tentang manuskrip silsilah tarekat Syatariah, itu ada nama-nama perempuan yang tercatat di dalam daftar silsilah itu gitu ya. Oleh karenanya saya kemudian menulis artikel tentang female Indonesian Sufis, sufi-sufi perempuan Nusantara. Ya, ini berlaku sebetulnya untuk seluruh jenis tarekat ya. Hanya saja yang akan kita fokuskan sekarang ini adalah tarekat Syatariah. Nanti Sobat Ngariksa kalau sudah menyiapkan mungkin bukan pertanyaan tapi komentar ya, karena 3 hari yang lalu saya kan mempersilahkan kalau ada Sobat Ngariksa yang punya manuskrip silsilah tarekat Syatariah, mungkin ingin mengetahui kemana nih hubungannya nih, terahnya itu kemana gitu dalam konteks tarekat Syatariah di Nusantara, boleh silahkan komentarnya, mungkin nanti akan dilihat ya. Nah, Sobat Ngariksa, dalam konteks Indonesia ya, tarekat Syatariah itu saya menyebutnya itu tarekat paket Islam Nusantara. Maksudnya Islam Nusantara, Islam yang berkembang, kemudian diadaptasi, berdialog, diterjemahkan di Nusantara. Nah, itu ada satu formula di mana tarekat Syatariah itu pada masanya, khususnya pada abad ke-17, 18, 19, itu satu paket itu, seringkali menjadi satu paket dengan, kalau teologinya itu teologi Asy'ari, Sunni, kemudian kalau mazhab fikihnya itu mazhab Syafi'i.
Misalnya kita lihat dalam salah satu kolofon manuskrip ini. Ini manuskrip yang saya jumpai di Mindanao, di Marawi City. Nah, seseorang disebut di sini yaitu siapa ya? Abdurrahman Al-Bawani. Nah, kita coba lihat ini. Maka datang soal kepada fakir yang dhaif, Abdurrahman namanya, Bawan nama negerinya, Syafi'i nama mazhabnya, Asy'ari nama i'tiqadnya, Syatari nama torekatnya. Jadi satu paket gitu ya, tarekat Syatariyah, kemudian ideologi tauhidnya itu, akidahnya itu Asy'ariyah, kemudian Syafi'iyah. Itu mengapa di Indonesia itu sangat populer sebetulnya tarekat Syatariyah itu. Hanya saja tentu memasuki abad ke-20 kan hampir semua tarekat kan redup ya. Nah, tentu itu topik yang lain bisa kita diskusikan. Walaupun sekarang tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu masih ada, tetap eksis seperti di Suryalaya misalnya, TQN. Jadi memang tetap ada adaptasi juga pada dasarnya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa tarekat Syatariyah di Indonesia dan di Nusantara, karena nanti kita diskusinya itu sebetulnya akan bisa masuk ke Malaysia, ke Brunei, ke Patani, ke Mindanao ya, itu pernah dominan sekali gitu. Nah hanya saja tidak banyak yang mengetahui sebetulnya bahwa tarekat Syatariyah itu sesungguhnya jalurnya itu tidak tunggal. Seringkali kalau menyebut itu selalu tarekat Syatariyah itu Syekh Abdul Rauf Singkal. Jadi jalurnya itu khalifah utamanya Syekh Abdul Rauf Singkal. Sesungguhnya saya lari ke sini dulu. Sesungguhnya ada 4 jalur tarekat Syatariyah di Nusantara itu. Nah, ini kebetulan ini pernah saya teliti secara khusus pada tahun 2012-2013. Saya waktu itu mendapat kesempatan visiting fellow di Tokyo University of Foreign Studies selama hampir 1 tahun ya, 11 bulan. Nah, saya mengumpulkan manuskrip-manuskrip fokus manuskrip silsilah Syatariyah. Baru sekarang saya punya kesempatan untuk menjadikan sebagai materi di Ngariksa ini. Nah, ini temuannya sebetulnya. Ini temuan yang jarang orang ketahui bahwa sesungguhnya ada 4 jalur Syatariyah. Kan kalau bicara Syatariyah itu sebetulnya bicara tentang perkembangan Islam. Jadi kalau ingin tahu sejarah perkembangan Islam di Indonesia, di Nusantara, petanya seperti apa penyebarannya, lihat saja tarekat. Salah satunya tarekat Syatariyah. Dia akan sistematis sekali kelihatan gitu. Sampai ke keraton-keraton. Ya, akan lebih mudah karena terorganisir sekali melalui tarekat gitu ya. Nah, Sobat Ngariksa, pada pertemuan yang kali ini kita akan fokus ke yang pertama. Jadi saya akan memaparkan, ngajak melihat manuskrip-manuskrip yang alurnya itu nanti nyambungnya itu ke Syekh Abdul Rauf As-Sinkili di Aceh. Yang ini belum sempat. Nah, saya sudah hitung ini tidak akan sempat waktunya. Jadi kita akan fokus dulu pada yang pertama. Nah, Sobat Ngariksa, awal pertama kali saya bisa menghimpun manuskrip-manuskrip silsilah Syatariyah itu sebetulnya ketika saya menjelajahi manuskrip-manuskrip yang saya himpun secara digital. Jadi waktu saya di TUPS, di Tokyo University of Foreign Studies itu, ini lumayan juga ini amunisi yang saya bawa begitu, manuskripnya itu ratusan. Sehingga setiap hari dari mulai pagi sampai malam ya kerjaan saya membaca saja manuskrip-manuskrip itu. Ada 648 manuskrip naskah koleksi Museum Negeri Aceh yang saya baca. Waktu itu ada kerjasama Museum Negeri Aceh dengan perpustakaan di Leipzig University dengan Yayasan Ali Hasmi untuk melakukan preservasi, sehingga saya berkesempatan untuk membaca manuskrip-manuskripnya itu tahun 2008-2009 ya, jadi cukup panjang juga. Nah, sehingga saya sangat bersyukur bisa membaca hampir seluruh manuskrip-manuskrip koleksi Museum Negeri Aceh. Nah, 648 ini sebetulnya saya kan hanya mencari manuskrip silsilah. Silsilahnya juga Syatariyah. Tapi masalahnya
nyaris tidak ada manuskrip silsilah itu, silsilah tarekat yang judulnya itu adalah silsilah tarekat. Itu nyaris tidak ada. Jadi ibarat mencari hitam dalam gelap gitu. Mencari rambut yang apa? Teraduk-aduk di dalam adonan gitu. Saya mencarinya ini harus dipisahin satu-satu. Maka saya membaca semua manuskrip yang saya bawa. Kemudian dari Cirebon juga saya membaca 277 naskah koleksi Keraton Cirebon. Dari beberapa keraton dan juga dari keluarga keraton ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali kepada para stakeholder, pemilik, pewaris manuskrip ini luar biasa untuk transmisi ilmu pengetahuan itu. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Karena dengan membaca digitalnya saya tidak merusak manuskrip fisiknya yang seperti ini misalnya ya. Nah, kalau saya harus bayangkan kalau saya harus membawa 700 manuskrip untuk dibaca ke Tokyo kan tidak mungkin kan. Jadi ini saja sebetulnya yang dua ini karena contoh saja untuk perkuliahan. Saya sudah minta ke Perpustakaan Nasional mohon bantuan untuk direstorasi, alhamdulillah jadi kokoh begitu ya. Jadi lebih enak itu membaca digital kalau untuk risetnya, riset teksnya ya. Tapi kalau riset fisiknya tentu harus manuskrip aslinya. Kemudian saya juga membaca 40 naskah koleksi Imam As-Sadiq Library di Marawi City di Mindanao tahun 2011. Jadi sebelum Marawi City itu diserang ya tahun 2017 ya, sebelum dibombardir. Nah, jadi mudah-mudahan masih bisa terselamatkan manuskripnya. Saya mendengar manuskrip yang saya baca alhamdulillah selamat. Jadi tidak sempat terbombardir ketika tahun 2017 Marawi City itu hancur. Kemudian ada 11 naskah juga di Marawi City dari koleksi di madrasah yang ada di situ, madrasah tertuanya. Nama koleksinya, perpustakaannya koleksi Syekh Ahmad Bashir. Nah, kemudian ceritanya selama sekian bulan itu, setelah berbulan-bulan saya membaca, jadi betul-betul membaca per halaman, oh ini nih ada silsilah, saya pisahin. Oh ini ada silsilah Satariyah, saya pisahin. Itu dari sekian ratus itu kalau dijumlah ada berapa ya? 600, 800 ya hampir 1000 juga ya. Dari sekian itu hanya ada 33 naskah silsilah Satariyah, bayangkan. 33 berapa persen gitu. Jadi saya tidak heran kalau ada mahasiswa saya juga yang bilang, Pak, meneliti filologi ini berat katanya, untuk membacanya juga, untuk nyari manuskrip yang menariknya juga berat katanya. Ya memang, tapi kan al-ujrah biqadril masyaqah. Reward itu ya tergantung dari sejauh mana, seberat apa usaha kita. Nah, saya karena membaca ini, itu di laptop saya sekarang itu untuk ngariksa sekian tahun tuh insya Allah nggak akan habis gitu ya. Karena ketika saya mencari naskah silsilah tarekat Satariyah, kan yang lain juga ketahuan, oh ini menarik nih, saya pisahin foldernya. Ini menarik, saya pisahin foldernya. Satu folder, satu manuskrip. Ada yang 2-3 manuskrip. Teks maksudnya. Satu folder itu bisa 200 gambar begitu. Kadang-kadang ada 3 atau 4 teks. Satu tesis misalnya, itu kan menjadi sesuatu yang memberikan kontribusi pada keilmuan. Baik. Nah, sekarang kita mulai untuk silsilah Satariyah dari jalur Syekh Abdurraub Singkal. Tentu yang pertama kita mulai dari Syekh Abdurraub sendiri. Saya bisa mengatakan bahwa silsilah Syekh Abdurraub, biografinya, detil karya-karya dan kiprahnya, itu salah seorang yang paling jelas dikemukakan di dalam manuskrip-manuskrip Nusantara. Jadi tidak semua ulama itu jati dirinya jelas. Tidak semua ulama yang karyanya banyak itu menuliskan siapa guru-gurunya, berapa lama ia belajar, dan seterusnya. Tapi Syekh Abdurraub Singkal dari Aceh, wafat beliau tahun 1693, disebut juga dengan Syekh Kuala, begitu ya. Itu paling jelas sekali. Ia 19 tahun di Aceh,
19 tahun belajar di Haramain itu dijelaskan di dalam manuskrip yang sebelah kiri ini. Ini salinan dari bukan di sini. Di sini. Ini salinan dari Umdatul Muhtajin, Umdat al-Muhtajin karangan Syekh Abdul Raub sendiri, dijelaskan gitu ya. Nah, untuk silsilahnya ini yang pertama ini koleksi dari Museum Negeri Aceh. Ini manuskrip Tandi Al-Masih yang insya Allah mulai 2 minggu ke depan akan saya kaji, ngariksa, saya bacakan sebagai ganti Ithab Al-Dhaki karena sudah khatam. Nah, di dalam Tandi Al-Masih ini jelas sekali di sini khatimah. Mulai dari sana ya. Khatimah, penutup. Fi dzikri sanadi sadati syatariyah wattisolina bihi wa huwa talaqqana al-faqir al-haqir Abdul Raub Syekh al-Arif billah al-Kamil al-Mukamil Safiyuddin Ahmad bin Muhammad al-Ansari as-Syahir bil Qusasi. Jadi Syekh Abdul Raub itu berguru kepada Al-Qusasi, itu yang paling utama. Jadi Al-Qusasi itu nanti akan memberi cabang-cabang ya, selain melalui Syekh Abdul Raub penyebaran Satariyah itu melalui Syekh Ahmad Al-Qusasi itu yang paling pokoknya gitu ya. Nah, ini terus kesininya itu siapa guru-gurunya dan seterusnya sampai ke yang tadi saya sebut Abdullah As-Sattar juga. Nah, ini kesini sampai ini versi Arabnya. Kemudian yang versi Melayunya juga demikian. Jadi Syekh Abdul Raub itu ia menulis karya dalam bahasa Arab, ia juga menulis dalam bahasa Melayu. Nah, ini koleksi Ali Hasmi dan Yayasan Ali Hasmi dan koleksi Museum Negeri Aceh. Yang ini koleksi Museum Negeri Aceh, Umdatul Muhtajin juga sama, ya, Umdatul Muhtajin karangan Syekh Abdul Raub Singkal. Di sini bisa kita lihat khatimah Ar-Risalah fi dzikri sadat asy-Syatariyah gitu kan. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesianya artinya bahwa inilah kesudahan risalah pada menyatakan sanad silsilah penghulu kita yang dibangsakan kepada jalan Syatariyah gitu. Nah, kemudian ini yang versi di Yayasan Ali Hasmi yang pada tahun 2005 ya. Itu juga alhamdulillah sudah kerjasama untuk preservasinya, digitalisasinya. Kita buatkan katalognya bersama-sama dengan masyarakat pernaskahan Nusantara, dengan Kang Mumu. Waktu itu saya masih ingat salah satu ininya yang sekarang Ketua Umum Manasa ya. Jadi bukunya itu ditulis oleh Kang Mumu dan saya sebagai editornya, beserta dengan teman-teman peneliti dari Aceh yang waktu itu belum kenal manuskrip sebetulnya. Saya jadi ingat ada Mas Hasnul, ada Pak Mas Abdul Muthalib, Mas Mujib. Wah, saya jadi ingin menyebut sebetulnya karena berkat mereka sebetulnya usaha-usaha kerjasama itu bisa dilakukan. Pak Nurdin juga waktu itu kepala museum ya. Jadi ini banyak amal jariah di sini nih, ilmu yang kita tampilkan sekarang itu. Ini di sini kalau mau dikaji secara filologis menarik juga sebetulnya dibandingkan ya. Antara versi yang ini dengan yang ini sama-sama Umdatul Muhtajin itu ditahqiq, itu menarik juga sebetulnya. Baik. Kemudian, nah sebetulnya di Aceh sendiri banyak ya, tetapi saya batasi dulu karena keterbatasan waktu. Nah, kemudian dari Syekh Abdul Raub Singkal itu menyebar kira-kira cabangnya itu ke dua wilayah utama. Yang pertama ke Sumatera, yang kedua ke Jawa. Hampir bisa dipastikan bahwa kalau yang ke Jawa itu melalui Syekh Abdul Muhyi, Pamijahan, Jawa Barat. Sementara yang ke Sumatera itu melalui satu tokoh yang dalam beberapa sumber itu disebut sebagai Syekh Burhanuddin Ulakan. Atau nama kecilnya itu Pono. Nah, si Pono katanya gitu. Nah, tetapi dalam konteks manuskrip silsilahnya sebetulnya saya punya pertanyaan. Mengapa ini saya kasih pertanyaan? Syekh Burhanuddin Ulakan sampai sekarang saya belum menjumpai manuskripnya yang disalin pada abad ke-17, 18 lah gitu ya, 18-19, yang silsilahnya itu menyebut secara eksplisit Burhanuddin misalnya, Ulakan begitu, Syekh Burhanuddin Ulakan ke Syekh Abdul Raub, yang ditulis oleh Syekh Burhanuddin sendiri. Gitu, salinan dari karya Syekh Burhanuddin, bahkan karya-karya Syekh Burhanuddin juga sampai sekarang saya
saya harus katakan belum menjumpai. Yang ada itu adalah manuskrip-manuskrip yang ditulis oleh murid-murid di Sumatera Barat, ya, atau di Sumatera lain secara keseluruhan yang dinisbahkan kepada Syekh Burhanuddin Ulakan. Nah, jadi sampai sekarang saya belum menemukan nih manuskrip silsilah Syekh Burhanuddin. Saya sempat menduga ini ada satu manuskrip, ini dari Kamumuan di Sumatera Barat, di Minangkabau. Ini menjelaskan tentang sanad silsilah tarekat Satariyah. Kemudian di sini disebut bahwa maka inilah silsilah fakir yang tersebut itu dan pertemuannya dengan sanad silsilah Satariyah. Nyambung ke Syekh Abdul Rauf Singkal mengambilnya. Awalnya saya menduga, oh ini dari Minangkabau, berarti ini Syekh Burhanuddin. Lalu saya cari namanya di sini, ternyata tidak ada. Di sini itu hanya nyampainya itu ke Syekh Abdul Rauf Singkal sendiri. Jadi tidak ada penjelasan apakah ini Syekh Burhanuddin atau siapa. Nah, kemudian pada perkembangan yang berikutnya saya menjumpai beberapa manuskrip yang justru sebaliknya situasinya itu dengan Syekh Burhanuddin. Karya-karyanya lengkap, silsilahnya ada, masa hidupnya juga semasa dengan Syekh Abdul Rauf Singkal asal Minangkabau. Tetapi bukan Syekh Burhanuddin. Namanya adalah Syekh Al-Bawani, Nuruddin Abdurrahman Al-Bawani. Nah, ini saya terima kasih banyak kepada Buya Apria yang waktu itu memberikan beberapa halaman kepada saya untuk mendapatkan clue, kesimpulan sebetulnya masa hidup Al-Bawani itu kapan. Ternyata dalam salah satu salinan Tuhfatul Ahbab karangan Al-Bawani, ini file dari Buya Al-Fakir Apria Putra, ini disebutkan dengan jelas bahwa ditulisnya itu pada bulan Syawal 1102 Hijriah yang kalau dikonversi itu 1691. Kalau 1691, Syekh Abdul Rauf itu wafat 1693. Maka hampir dapat dipastikan bahwa Tuhfatul Ahbab ini ditulis oleh murid Syekh Abdul Rauf Singkal dalam tarekat Satariyah. Masalahnya siapa? Syekh Burhanuddin tidak tertulis. Yang tertulis justru adalah ini nih, namanya. Mana di sini ya? Adapun kemudian dari itu maka datang soal kepada fakir yang dhaif, yaitu Abdurrahman Bawan nama negerinya, Syafi'i nama mazhabnya, I'tikad Asy'ari nama i'tikadnya, Syatari nama tarikatnya. Sama kan dengan yang tadi dari Mindanao ya. Nah, kemudian ada karyanya dalam bahasa Arab juga. Nah, ini dalam bahasa Arab ini sama. Amma ba'du fayaqulul faqir ad-dhaif Abdurrahman namanya Nuruddin lakobnya lakoban Al-Bawani baladan, berarti berasal dari negeri Bawan, Asy-Syafi'i madhaban, Al-Asy'ari i'tiqadan, Asy-Syatari torikon. Itu yang saya sebut paket. Jadi jelas sekali namanya. Tapi pertanyaannya siapa? Jadi pertanyaan besar saya sampai sekarang sebetulnya siapa sebetulnya tokoh yang betul-betul membawa tarekat Satariyah ke Minangkabau dari Aceh. Siapa muridnya itu? Nah, ini pertanyaan yang sedang dijawab sebetulnya dalam sebuah disertasi yang sedang ditulis oleh Jo Yusri ya, Yusri Akhimuddin. Nah, tapi mungkin sampai sekarang belum selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan ini karena penting sekali. Bawan itu di mana, kemudian Al-Bawani itu siapa? Apakah punya murid juga dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya bacakan sudah ya. Nah, kemudian kita masuk ke Jawa sekarang. Silahkan sobat ngariksa yang dari Sumatera, ini dari Jambi, dari mana? Nah, mungkin kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, ada nih manuskrip yang ditulis oleh Syekh Burhanuddin sendiri misalnya. Wah, saya senang sekali. Saya tunggu. Bismillah. Sobat ngariksa, untuk yang ke Jawa, pengetahuan kita tentang penyebaran tarekat Satariyah ke Jawa itu jelas melalui Syekh Abdul Muhyi. Kita sering menyebutnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Saparwadi. Kalau dalam manuskripnya itu di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekarang juga masih ada Gua Saparwadi ya di Tasikmalaya. Saya juga sempat ziarah beberapa tahun yang lalu.
apa namanya, karena bahkan Syekh Abdul Muhyi ini juga sudah ditulis sebagai disertasi ya oleh Kang Tommy ya, Kang Tommy Kristomi, secara antropologis, filologis juga itu. Ini satu tokoh yang sangat penting. Sayangnya lahir dan wafatnya itu sebetulnya tidak ada data yang pasti sejelas tokoh-tokoh yang lain secara tertulis, tapi kurang lebih kira-kira wafat tahun 1730 ya. Berarti ya ia berguru kepada Syekh Abdul Rauf Singkal. Berarti kan akhir abad ke-17, kemudian wafat pada awal abad ya 1730. Nah, iya. Awal abad ke-18. Ya. Baik. Nah, ini yang pertama. Jadi agak banyak nih, agak zigzag nih. Kalau Jawa ini karena wilayahnya agak banyak ya. Sebetulnya Sumatera juga saya bisa ke Jambi, ke mana, ke Riau, tapi kita batasi nanti seri yang kedua lah. Mudah-mudahan ya, ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini ada manuskrip Silsilah Satariyah yang menyebut seseorang yang namanya Ratu Raja Fatimah di Keraton Cirebon. Nah, ini mukodimahnya seperti ini. Mungkin Mas Alan yang bisa baca ini, karena orang Cirebon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikilah kitab ing dalem anyataka-aken turun-turune dedalan Satariyah kang tedak saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maring Sayyidina Ali. Jadi ada satu ciri khas yang di daerah Pantura nih, utara, ketika mukodimahnya itu untuk silsilah Satariyah biasanya seperti ini. Ikilah kitab ing dalem anyataka-aken. Nah, nanti kita lihat yang versi Sundanya juga ya. Nah, kemudian nama Ratu Raja Fatimahnya ada di halaman berikutnya. Yang ini belum, saya tidak menyebut lagi karena sama sebetulnya dari mulai Syekh Sibghatullah, kemudian masuk ke Syekh Ahmad Al-Qusasi dan seterusnya ya. Nah, saya langsung ke namanya. Nah, di sini. Ini koleksi Pak Bambang, terima kasih banyak Pak Bambang Irianto, Dr. Bambang. Di sini kita bisa jumpai lan iya iku amuruk ya maring Kiai Muhammad Sholih ing Kerta Basuki desane lan ing Sarbon negarane Cirebon ya, Sarbon. Lan iya iku amuru iya maring Kang Putra Kiai Mas Muhammad Arjain kang dadi pangulu ing Sarbon Kanoman. Lan iya iku amuru iya maring Ratu Raja Fatimah sami Kang Putra Kangjeng Gusti Sultan Anom kang mugi-mugi angasihani dan seterusnya. Jadi ini sebetulnya belum cukup untuk menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Ratu Raja Fatimah itu. Nah, ya silakan para peneliti yang lain ya, Sobat Ngariksa. Bagi saya ini udah bertahun-tahun loh padahal, tapi kok belum ada yang menjawab juga ya. Masa tidak ada yang bisa melacak sejarah Ratu Raja Fatimah di Cirebon, di Keraton Cirebon? Kan bisa ke keratonnya dicari arsipnya gitu. Nah, karena belum menjadi fokus saya belum. Nah, yang kedua kita lari dulu nih dari masih Syekh Abdul Muhyi ini dari Cirebon ke Betawi. Nah, ini yang Betawi ini juga menarik ya. Jadi jalurnya tetap dari Jawa Barat, dari Pamijahan ke Betawi itu jalur penyebaran Islam, Tarekat Satariyah. Saya pernah membuatkan dalam bentuk cat, animasi melalui panah. Jadi keren sekali itu ketika kita merekonstruksi memori kolektif penyebaran Islam di Nusantara melalui tarekat. Itu sistematis sekali. Nanti kapan-kapan saya perlihatkan. Nah, kalau ini Betawi itu, nah jadi ada Jawanya, ada Melayunya. Nah, ini bahasanya sama. Kalau tadi kan ikilah kitab ing gitu ya. Yang ini bermula inilah kitab pada menyatakan turun-turunan jalan Satariyah yang tedak, ada juga tedak. Tedak itu apa? Sampai. Yang sampai ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mana nama si pemiliknya? Si pemiliknya itu ada di sini. Nah, ini kan terus ke Ahmad Al-Qusasi di Madinah, ke Syekh Abdul Rauf Singkal, terus ke Saparwadi,
dan ia itu mengajar kepada Tuan Haji Nur Ahmad Tegal. Jadi dari Saparwadi ke Tegal dulu, berarti ke timur dulu ya. Nur Ahmad Tegal negerinya, Kepatihan kampungnya. Berarti di Tegal ada Kepatihan ya. Nah ini harus diteliti. Dan ia itu mengajar, jadi ulama Tegal ini mengajar kepada Enci Solihin Batawiyah. Nggak tahu yang Enci Solihin yang belajar ke Tegal atau Syekh Ahmad yang ada di Betawi. Yang jelas dia punya murid Enci Solihin Batawiyah negerinya, ini ditambahkan ke sini Mataraman kampungnya, maksudnya Matraman, tetapi di sini Mataraman tulisannya itu Matraman. Ya sampai sini. Artinya kalau yang nama kesininya tidak ada lagi nama, itu artinya Enci Solihin itu murid terakhir. Cara menelitinya begitu. Bisa jadi Enci Solihin punya murid, cuma tidak sempat atau manuskripnya tidak dijumpai. Nah jadi bayangkan dari Aceh, dari barat ke selatan, selatan kemudian ke Cirebon, Cirebon kemudian ke Tegal, ke kanan terus ke kiri lagi ke Betawi gitu ya. Itu dari segi peta itu. Nah kemudian kita lihat yang di Jawa Barat itu tidak hanya Cirebon, Kuningan juga. Kan Kuningan terletak di antara Cirebon dan Tasik. Jadi otomatis kalau dari Pamijahan itu mau bergerak ke Cirebon, itu hampir dipastikan lewat Kuningan. Karena kan lewat Cikijing, kemudian lewat Dharma, Kuningan, yaitu karena kampung saya, jadi saya hafal lah gitu ya. Nah ini Kuningan juga dapat nih, ada. Nah tetapi yang menariknya di Kuningan itu, silsilahnya itu tradisi tulisnya tidak ditulis dalam bahasa Sunda. Dia mengikuti bahasa Jawa. Pegon juga begitu. Tapi juga sama melalui Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dari sananya sama Syekh Abdul Rauf Kang Abangsa Hamzah Fansuri. Ini sudah mulai ada deviasi. Saya ingin mengingatkan teman-teman yang meneliti atau yang membaca manuskrip silsilah Satariyah di Jawa, itu harus hati-hati ketika membaca Syekh Abdul Rauf putra Ali, betul Abdul Rauf bin Ali, Kang Abangsa Hamzah Fansuri. Sebetulnya yang aslinya bukan Kang Abangsa Hamzah Fansuri, Kang Abangsa Fansuri Al-Fansuri, tidak ada hamzahnya. Tapi karena mungkin sudah 100 tahun, sudah yang terkenal itu Hamzah Fansuri, ketika menyalin itu Kang Abangsa Hamzah Fansuri, sehingga disimpulkan oleh beberapa sarjana bahwa Syekh Abdul Rauf itu adalah masih saudara dengan Hamzah Fansuri. Itu tidak. Jadi Syekh Abdul Rauf itu sama-sama dari Fansur. Nah hanya saja dalam manuskrip di Jawa seringkali Kang Abangsa Hamzah Fansuri. Itu yang mungkin harus hati-hati ya. Nah kemudian terus ini ke Karang, ing Karang desane, ing Saparwadi padukuhane, lan iyo iku amuru iyo maring Syekh Haji Muhammad Hasanuddin, terus sampai ke bawahnya itu ini ke Kiai Mas Arjain dan seterusnya. Lalu di mana Kuningan? Nah Kuningan itu saya menjumpainya versi yang tidak di dalam aksara Pegon, tetapi ini sudah saya translate di dalam bahasa Sunda, yang seperti yang saya sampaikan. Jadi kalau dalam tradisi manuskripnya itu mengikuti Pegon Jawa ya. Ini yang Kuningan. Satariyah silsilah Eyang Hasan Maulani, Kiai Hasan Maulani. Di sini tuluy muruk ka Syekh Ahmad urang negara Madinah anu dimasyhurkeun ku Syekh Ahmad Kusasi. Nah, sama ya. Kemudian ke Aceh, kemudian tuluy muruk ka Syekh Abdul Muhyi urang Desa Karang Kampung Saparwadi, Tasikmalaya. Kemudian Syekh Abdul Muhyi punya murid lagi, tuluy muruk ka Syekh Haji Muhammad Hasanuddin dan seterusnya. Kemudian ke Haji Soleh urang Desa Nagara, tuluy muruk ka Kiai Hasan Arjain di Raja Galuh, Cirebon. Kemudian baru dari Kiai Arjain ke Kiai Hasan Maulani di Lengkong, Kuningan. Kemudian dari Eyang Hasan Maulani ke anaknya. Nah, di sini sudah mulai. Jadi ada fenomena bahwa sebetulnya mursyid itu mengangkat muridnya itu banyak yang bukan anaknya. Tapi dalam konteks Kiai Hasan Maulani di Lengkong, itu putra-putranya yang menjadi muridnya, yang tercatat dalam silsilah. Sama nanti dengan
Syekh Ibrahim Al-Qurani. Nanti Syekh Ibrahim Al-Qurani itu anaknya, cucunya, cicitnya itu menerima ijazah dari Syekh Al-Qurani. Dari Kiai Hasan Maulani kemudian ke siapa nih? Mana tadi ini? Ke Kiai Haji Muhammad Idrus, Muhammad Absori dulu di Lengkong juga. Kemudian ke anaknya lagi ke Kiai Haji Muhammad Idrus, kemudian ke Kiai Haji Ahmad Junaidi, Mbah Junaid, kemudian ke Kiai Ikroman di Kampung Wirarangan, masih di Kuningan. Nah ini silsilah yang minor sekali untuk Sundanya, karena banyak dalam Jawa. Nah kemudian yang di Betawi itu tidak sendirian. Jadi selain tadi Encik Muhammad Solihin, ada juga namanya silsilah Hatib Said namanya, Mataraman juga. Ini manuskripnya ada di British Library di London. Mana nih? Saparwadi juga. Nur Ahmad Tegal, sama nih dari Tegal juga. Artinya Nur Ahmad di Tegal punya murid 2 dari Betawi ini. Di Kapatihan. Dan ia itu mengajar kepada Hatib Said Mataraman, Kampung Batawiyah negerinya. Nah, jadi sudah punya 2 nih murid dari Betawi, ulama Satariyah Betawi abad ke-19. Nah kemudian satu lagi ternyata ada lagi Syekh Baba Jainan. Ini ketika saya membaca ini ada Syekh Baba Jainan, saya langsung ingat bahwa sebetulnya masyarakat Muslim Tionghoa di Betawi abad ke-19 itu juga cukup kuat. Jadi saya menduga bahwa ini ada Muslim Tionghoa di Betawi. Saya pernah menulis beberapa tahun lalu sebetulnya soal ini ya, sebagai sebuah opini. Ini manuskripnya ada di Leiden. Kita lihat di sininya sama, ini bermula inilah kitab Satariyah. Kemudian langsung kalau kita tarik ke ujung, ini siapa nih gurunya? Syekh Ahmad. Oh, Syekh Ahmad Kusasi di sini, berarti di sini muridnya. Oh, ini rupanya. Ada di halaman berikutnya, dan mengajar kepada Kiai Santri di Kampung Banten negerinya. Nah ini udah mulai ada informasi yang baru lagi, guru Tarekat Satariyah di Banten, Kiai Santri. Kalau lihat atasnya tetap dari Pamijahan, mengajar kepada anaknya Kiai Soleh, Kiai Mas Muhammad di Pamijahan juga, kemudian lewat Kiai Santri, kemudian mengajar kepada anak Tung sama dengan Baba Jainan. Jadi anak Tung Baba Jainan. Nah, bacanya Tung ya di sini, Tung ya. Nah, jadi bukan lagi melalui Tegal. Kalau tadi dari Tegal ada 2 murid, nah sekarang melalui Banten. Jadi bayangkan petanya dari selatan kemudian ke barat ke Banten, kemudian ke Betawi, itu kan wilayah-wilayah yang berdekatan gitu ya. Syekh Baba Jainan ini bukan di Mataraman, tetapi di Pasar Senen di Sungai Baru. Nah, cuma kan sekarang mungkin sudah tidak ada ya, jadi tinggal. Ternyata masih ada ini ulama Satariyah Betawi abad 19, satu lagi Syekh Mandor Syafi'i di Kemayoran. Ini juga manuskripnya di Leiden, sama seperti yang tadi. Coba kita lihat dari mana gurunya. Dari gurunya dari mana? Negeri Betawiyah, mengajar ia kepada Bapak Aliyah di tanah di kebon siri rupanya sekarang. Oke, baik. Saya percepat dulu. Nah, Sobat Ngariksa, dari Cirebon kita ke Yogyakarta. Di Cirebon masih ada, tapi saya lewat dulu. Dari Betawi ya. Cirebon, Betawi, Kuningan tadi sudah. Kita ke Yogyakarta. Yogyakarta ini kuat sekali tarekat Satariyahnya. Yogyakarta, Surakarta, dan wilayah sekitarnya, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kuat sekali tarekat Satariyahnya pada masa lalu. Saya yakin sampai sekarang juga. Karena saya juga beberapa kali berkunjung ke beberapa pesantren yang memang untuk tarekat Satariyah. Ini tradisinya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimahnya utawi ikilah kitab ing dalam menyatakan turunnya tarekat Satariyah. Nah ini silsilah Kanjeng Ratu Kadipaten ini sama melalui Syekh Abdul Raub Singkel, kemudian melalui Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Nah sampai di sini
Ini Syekh Ahmad Al-Kusasi, kemudian Syekh Abdul Raub Singkel, kemudian Pamijahan. Dari Pamijahan ini ke lan iya iku amuruk iya maring Kiai Mas Muhammad Yunus ing Karang Desane lan ing Saparwadi Padukane, lan iya iku amuruk iya maring Kiai Mufid Karang Bolong Desane. Nah, baru dari Kiai Mufid itulah ke Kanjeng Ratu Kadospaten Kang Palenggeh ing Yogyakarta Adiningrat. Nah, ini mengapa penting untuk digarisbawahi meskipun mungkin tidak akan dibahas secara detail sekarang. Beliau adalah nenek buyut Pangeran Diponegoro. Nah, ini yang penting. Kanjeng Ratu Kadipaten ini adalah istri dari Hamengkubuwono I. Ini mursyidnya ada 4. Yang pertama yang ini Kiai Mufid, yang kedua itu di sini. Ini lain lagi. Kemudian yang ketiga di sini, yang keempat di sini. Jadi manuskripnya itu ada menggambarkan ada 4 guru. Nanti kita kalau sempat nanti kita coba perlihatkan. Kemudian masih di Yogyakarta ada manuskrip juga yang tersimpan di British Library. Kodenya ini Silsilah Kanjeng Raden Ayukilen dari Yogyakarta. Ini juga istri Hamengkubuwono II ya. Kalau kita lihat di sini silsilahnya mulai dari lan yaiku amuruk maring Kiai Abdullah kang masyhur kelawan Kiai Kastuba. Ada tokoh namanya Kiai Kastuba. Saya waktu menjumpai nama ini sulit sekali untuk melacaknya, tapi saya beruntung Prof. Mer Riklep almarhum itu menulis sejarah Jawa termasuk Yogyakarta yang sangat lengkap sekali, sehingga saya bisa menjumpai beberapa nama ini dari buku-buku sekunder yang ditulis oleh Pak Riklep ya. Kiai Kastuba ini seorang kiai di Bagelen dan memang itu di cukup berpengaruh. Coba lihat silsilah kesininya itu bukan orang sembarangan loh. Ya namanya juga turunnya ke keraton ya. Jadi lan yaiku amuruk maring Kanjeng Pangeran Pakuningrat ing Yogyakarta Adiningrat. Pangeran Pakuningrat ini terah dari Mataram Lama. Lan yaiku amuruk maring Kanjeng Raden Ayukilen. Nah, ingkang garwa Kanjeng Sinuhun Sultan Pakubuwono Abdurrahman Said Panatagama Senopati Ngalaga dan seterusnya. Nah, ini diskusinya agak panjang di sini. Kok disebut Pakubuwono tapi kok Yogyakarta? Nah, silakan baca buku saya, analisis Pak Peter Carey, Pak Riklep segala. Kita menyimpulkan bahwa ini dari Yogyakarta, bukan dari Surakarta. Nah, kemudian masih di Jawa, ini manuskrip hanya fotokopinya yang saya dapatkan. Terima kasih banyak kepada pimpinan, para ustadz, para guru, dan sahabat saya di Pondok Pesantren Takran, di PSM Takran ya. Ini salinannya yang di dalamnya ada silsilah tarekat Satariyah yang nyampe terakhirnya itu sampai ke Pacitan juga ini. Ini Kiai Bagus Mustahal di mana nih? Ing negara Pacitan amuruk maring Kang Putra Kiai Ahmad ing negeri Pacitan. Terus kemudian Haji Abdurrahman di Tegarjo sampai ke Tegarjo dan seterusnya. Ya, saya hanya ingin menunjukkan betapa persebarannya itu sangat ini, tetapi selalu melalui Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, termasuk ke Ronggowarsito. Ini saya transkrip dari manuskrip Honocorokonya. Tentu saja saya dibantu oleh para peneliti yang lain. Kalau kita lihat silsilah tarekat Satariyah Ronggowarsito sama juga dari disebutnya di sini Tuan Syekh Kaji Ngabdul Mukiyi Ingkarang Saparwadi Tasikmalaya dari saya dalam kurung ya. Nah, berikutnya itu terus ke mana Kiai Masnya. Kemudian ada nama Kiai Tolabudinu. Saya juga belum bisa mengidentifikasi siapa. Kemudian Syekh Muhammad Salim. Kemudian ada Dian Ronggo Sasmito, putrane Yosodipuro II. Kemudian baru ke Ronggowarsito. Ronggowarsito punya murid juga dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita ini terlalu kecil mungkin, tapi nanti dalam tayangan YouTube-nya mungkin untuk rekamannya bisa lebih dilihat jelas. Kalau kita rangkum sebetulnya seperti ini petanya.
Syekh Ahmad Al-Kusasi, Syekh Abdul Singkal, ini tokoh utama untuk yang di Jawa, Syekh Abdul Muhyi ya. Kemudian ada keturunannya ada 2, ini menurunkan beberapa orang, ini Kanjeng Ratu Kadipaten ya. Kemudian ini ke Cirebon. Jadi sebetulnya antara Cirebon dengan Jogja, dengan ini mana Banten dengan Betawi, ini satu, kalau kita rekonstruksi itu satu seperti puzzle yang ketika dihubungkan itu membentuk satu sejarah memori kolektif tentang persebaran Islam di Indonesia. Makanya saya melihat sejarah Islam di Indonesia melalui perspektif tarekat itu sangat jelas sekali bisa kelihatan. Nah kemudian yang lainnya ini melalui tokoh yang berbeda, masih keturunan dari Syekh Abdul Muhyi, menurunkan ke tadi Cirebon, Pacitan, Kiai Ahmad Pacitan, Haji Abdurrahman Tegarrejo, Raden Behi Wigyowinoto di Madiun, ya, yang ada catatannya di Takeran, di PSM Takeran. Kemudian ini ke Betawi dan itu ke Ronggowarsito. Nah, Sobat Ngariksa, itulah yang mungkin pada malam ini saya sampaikan. Nah, ketika saya menawarkan ke Sobat Ngariksa tentang beberapa, mungkin Sobat Ngariksa yang punya salinan manuskrip terkait silsilah Satariyah, ada beberapa yang merespon dan mengirimkan mungkin 1-2 halaman begitu ya. Nah, mungkin ada baiknya kita coba ulas sedikit. Nah, ini beberapa naskah silsilah Satariyah kiriman dari Sobat Ngariksa. Terima kasih banyak yang sudah ngirim ya. Yang pertama ini, nah ini Sobat Ngariksa yang tidak jauh dari kita, ini ada Mas Alan. Ini ya, betul ya? Iya, ini dari Mas Alan. Ini mungkin coba bisa speakernya di ini, minta dijelaskan. Ini tuh silsilah siapa, dan kalau saya lihat ininya sih tetap ya sama ya ke Syekh Abdul Singkal. Pokoknya kalau di Jawa itu Cirebon memang lebih banyaknya itu ke Syekh Abdul Rauf yang memang topik kita pada malam ini. Gimana Mas Alan? Dari mana nih manuskripnya nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Oman telah memberikan kesempatan. Sebelumnya izinkan saya bercerita asal-usul naskah ini. Awalnya saya diminta untuk semacam jadi tim penyusun katalog di Balai Litbang Agama Jakarta, khusus Kraton Cirebon waktu itu. Suatu ketika saya ditelepon oleh sahabat saya di pesantren, dan maksud satu pesantren, dan ini katanya beliau ini ada naskah kuno katanya. Nah, akhirnya saya selusur ke pesantren saya, ini memang pesantren saya di sini. Karena saya meyakini bahwa pesantren saya ini kan sekitar 200 tahun lebih lah. Angkatannya itu udah 200. Apa nama pesantrennya? Nurul Huda Munjul. Nurul Huda Munjul. Ya, itu, oh ya, ada di sini ya. Oke. Di barat daya Buntet lah. Oh ya. Nah, ya. itu memang waktu saya mondok memang belum terbuka naskah ini. Karena memang masih terbatas. Akhirnya saya ditunjukkan oleh Pak Kiai Nusirin itu naskah ini, naskah dari Satariyah ya, dari Bagus Muktasi. Nah di situ awalnya saya mendapat petunjuk naskah ini itu dari buku Pak Oman yang Satariyah Silsilah. Itu di situ menyebut Onantara. Ya. Nah Onantara itu ya kakek nenek saya di situ, Pak. Oh, begitu. Ya, alhamdulillah. Jadi saya meyakini bahwa dulu ada, gitu, tapi memang belum terbuka aja. Nah, akhirnya ini alhamdulillah bisa dibuka. Dan uniknya di naskah ini ada para teksnya, gitu. Nah, para teksnya itu mewasiatkan, ya. Intinya mewasiatkan bahwa anak cucunya itu harus ikut ke tarekat Asyhadatain yang Pak Oman 20 tahun lalu ya ke sana. Nah, itu akhirnya itu ya saya ingat. Akhirnya kami di pesantren Munjul itu
seluruhnya ikut ke rekap itu. Oke. Adanya dengan rekap teks itu, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini manuskripnya dari abad keberapa sudah ketahuan belum? Kertas Eropa. Kertas Eropa ya, kalau kertas Eropa ya, abad 19 ya, memang betul kelihatan ya di sini sudah cukup tua. Nah, ini kalau kita lihat nama-namanya di sini ya, sama nih dari Acehnya tentu saja, Aceh selalu, kemudian ke Syekh Abdul Muhyi, Muhammad Muhyiddin Karangdesane lan ing saparwadi padukuhane. Kemudian terus ke sininya lan iyo iku amuru iyo maring Kiai Mas Muhammad Maharsi As-Siddiq ing Sarbon negarane. Oke, jadi dari selatan ke utara lan ing ini Wanantara Padukuhane. Saya waktu nulis buku itu belum baca manuskrip ini, tetapi sudah ada. Jadi ini Sobat Ngariksa, kita ini saya kan menyebut channel Ngariksa ini jembatan peradaban. Jembatan itu menghubungkan. Jadi informasi yang masa lalu itu bisa dihubung-hubungkan, lalu kemudian kita rekonstruksi, itu bisa membangun sebuah memori kolektif yang baik ya, saya kira, tentang siapa kita pada masa lalu. Tentu saja kan penting juga kan, wal tangzur nafsu ma qaddamat lighad. Jangan hanya melihat ke depan saja tapi nggak pernah lihat ke belakang, nanti tabrakan juga kan kalau tidak pernah ngelihat spion ya, harus melihat spion juga. Nah, jadi Wanantara ya. Kemudian lan ia iku amuru ia maring Kiai Samsuddin ing Sarbon. Di Cirebon ada beberapa nama. Lan ing Munjul. Nah, rupanya Munjul itu memang sudah namanya sudah tercatat pada abad ke-19 itu, artinya memang sudah lama pesantrennya ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Alan. Nah, kemudian di Facebook ada di komentar, terima kasih Sobat Ngariksa yang komentar di Facebook, ada yang bertanya soal Giri Loyo. Ada kaitannya nanti dong dengan Giri Loyo ya. Nah, saya memang dalam kesempatan ini belum menampilkan tentang jalur-jalur yang ke Giri Loyo, tapi ini pernah menjadi bagian dari riset saya dalam disertasi saya tentang Tarekat Syatria di Minangkabau. Nah, saya merekonstruksi ini, Giri Loyo itu sama dari Syekh Abdul Rauf Singkel, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan melalui Haji Abdullah, Muhammad Muhyi, Muhammad Asyik, kemudian dari Tasikmalaya ini ke Kiai Hakim Kota Gede Mataram, Yogyakarta. Kota Gede. Jadi tidak mengherankan sebetulnya bagaimana hubungan yang sangat dekat antara Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dan keturunannya ke Yogyakarta ya, karena memang ada kaitan dengan Demak juga, itu sejarahnya bisa dibaca. Kemudian dari Kiai Hakim punya murid Kiai Muhammad Arif Giriloyo dan punya murid lagi Kiai Muhammad Thayyib Giriloyo di Yogyakarta. Nah, ini barangkali bisa lebih detil lagi dilihat. Ini misalnya kalau kita lihat Giriloyo berhenti di sini manuskripnya. Nah, nanti tinggal kalau Sobat Ngariksa ada yang punya, siapa nih Kiai Muhammad Arif Giriloyo punya murid siapa? Ini menarik sekali kalau diteruskan. Kalau yang di sebelahnya, ini tadi yang dari Saparwadi, Tasikmalaya ke Jawa Tengah, Kiai Muhammad Sulaiman Bagelan, sama dengan Kiai Kastuba tadi, itu punya murid Kiai Mas Bagus Nur Iman Bagelan, kemudian ke Kiai Mas Bagus Hasan Kunawi Bagelan, kemudian Kiai Mas Bagus Ahmadi Kalangbret Tulung Agung, kemudian ke Raden Margono Kincang Maospati. Saya mentranskripsi apa adanya saja dulu. Kemudian ke Kiai Ageng Aliman Pacitan, ke Kiai Ageng Ahmadiyah Pacitan, ke Kiai Haji Abdurrahman Tegarjo. Nah, ini informasi ini nyambung ke sini yang saya dapatkan dari Mas Fatih ya, Mas Fatih Masud ini yang tadi saya sebut di pesantren Sabilul Muttaqin di Takran. Kemudian ke Kiai Mas Bagus, tadi sampai mana? Sampai Kiai Ageng Ahmadiyah Pacitan, Kiai Haji Abdurrahman Tegarjo, dan ke Raden Ngabehi Wigyo Winoto Palangkayo di Caruban. Nah, dari sini belum ada lagi terusannya. Jadi Sobat Ngariksa sebetulnya kalau dilanjutkan tentu saja akan masih banyak ya. Nah, tugas generasi sekarang dan
kita bisa memanfaatkan IT, saya kira bisa memanfaatkan teknologi aplikasi untuk lebih memudahkan supaya saya tidak membuat begini lagi. Mungkin tinggal klik aja kalau sekarang. Jadi tolong dibantulah sama anak-anak muda nih. Nah, kemudian satu lagi dari Sobat Ngariksa, terima kasih banyak kepada akun VK. Saya mohon maaf karena belum kenalan kita ya. Ini namanya siapa nih panggilannya? Terima kasih. VK. Di sini katanya yang saya ada sanad sampai simbah Kiai Haji Abdul Qohar Ngruwong Wiro Tembayat. Nah, ini nyolek temennya nih, mungkin dari Tembayat ya. Kemudian yang dicolek itu juga komentar, cuma komentarnya apa saya nggak kebaca. Nah, ini catatannya Kang katanya, kata temennya, wah ini mah ngarep ditranslate gitu. Ya maksudnya ngarep diterjemahin ya katanya. Ya, saya yakin sudah bisa menerjemahkannya lah. Tapi begini, ini menarik. Terima kasih banyak ya. Tetapi kalau setelah saya baca ini, rasanya ini tidak spesifik manuskrip silsilah Satariyah. Nah, coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikilah bab anyatakaaken nukil wasiat saking Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi bukan dedalan Satariyah ini, tetapi wasiat. Wasiat dari Rasulullah SAW. Memang ini ada ininya, semacam ijazahnya siapa saja gitu yang mewarisi wasiat ini. Syekh Haji Kang Anak Ahmad Raudiyah, mungkin mohon maaf kalau salah, Kang Hormat Ingkubure Kanjeng Rasulullah SAW, Kang Mulia. Terus nah kemudian di bawahnya ada Tuan Syekh Zainal Abidin, kemudian ing Madinah, ia amuruk, ia maring Tuan Haji Abdul Qohar, ing Tembayat negarane, dari Madinah ke Tembayat. Nah, jadi memang ini kelihatan bukan silsilah tarekat Satariyah. Dari Abdul Qohar, Syekh Abdul Qohar, Kiai Abdul Qohar Tembayat ini yang disebut oleh Mas Fik ini, masih ada sebetulnya ke bawahnya, ia iku amuru, ia maring Bagus Hasan Ali. Nah, jadi ini menurut saya manuskrip yang seperti ini harus terus diteliti, ditelaah supaya memberikan manfaat sebagai pengetahuan. Ya minimal nanti bisa, istilah Sunda itu jangan parimun obor gitu, supaya kita bisa melacak silsilah siapa sih sebetulnya kakek buyut kita itu gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang terakhir dari Sobat Ngariksa Syahrir Kamil. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu apakah di Malaysia atau di Patani. Nah, ini Mas Syahrir ini menampilkan silsilah yang memang betul silsilah Satariyah dari silsilahnya Syekh Daud Al-Patani yang sangat terkenal sekali tentu saja di Nusantara. Tetapi ini bukan manuskrip lagi. Jadi dokumennya itu sudah dokumen cetak ya. Ini sudah cetak, ini mungkin cetak batu ya. Jadi sudah kontemporer. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di halaman 192-nya itu Syekh Daud bin Abdullah Patani. Jadi kalau yang sudah cetak begini lebih gampang bacanya. Kalau yang manuskrip ini setengah mati bacanya. Syekh Abdullah Patani akhuna fillah al-muhib lillah an-nasik al-murafiq daripada al-arif billah, campuran ya antara bahasa Melayu dan bahasa Arab. Sayyidi Syekh Muhammad As'ad qadasallahu sirrah, ia ijazahkan fakir, ia mengambil daripada bapaknya Syekh Muhammad Said Thohir. Nah, ini mulai kelihatan ini ada terah Syekh Al-Qurani. Jadi bukan lagi melalui Syekh Abdul Rauf. Jadi dalam manuskrip ini, dalam kitab ini, Syekh Daud Patani tidak melalui jalur yang pertama yang tadi kita bahas. Nanti yang akan di seri yang keduanya saya akan masih bahas silsilah seri kedua. Ini melalui Syekh Muhammad Thohir. Ia mengambil daripada bapaknya Syekh Ibrahim Al-Madani. Ia mengambil daripada bapaknya lagi Al-Arif Syekh Muhammad Thohir lagi. Ia mengambil daripada bapaknya lagi Syekh Mullah Ibrahim Al-Qurani. Jadi Syekh Ibrahim Al-Qurani punya anak namanya siapa? Syekh Muhammad Thohir. Syekh Muhammad Thohir punya anak namanya Syekh Ibrahim. Ngikutin ke Ibrahim Al-Qurani. Syekh Ibrahim punya anak lagi, balik lagi ke Thohir lagi. Said Thohir, itu yang membuat saya bingung. Ini Thohir lagi. Ternyata
Jadi saya misalnya punya anak nih, Oman Faturrahman, anak saya namanya ya Fadli Husnur Rahman misalnya, ada Rahmannya. Nanti Fadli mungkin anaknya itu siapa? Asep Oman, ke Oman lagi, balik lagi, kira-kira kayak seperti itu. Nanti Asep Oman punya anak lagi, apa gitu, ke Asep gitu, dan seterusnya. Nah ini yang harus hati-hati, jadi tohir. Jadi kalau ada silsilah melalui Syekh Muhammad Tahir, itu pertama harus dilihat tohirnya itu tohir yang jenjang anak dari Syekh Al-Qurani atau cucunya atau cicitnya. Tapi yang jelas ini tidak melalui Syekh Abdul Rauf Singkil. Terima kasih banyak Sobat Syahrir Kamil, terima kasih banyak. Dan Sobat Ngariksa, mungkin untuk pertemuan yang sekarang ya kita cukupkan dulu karena silsilah manuskrip ini kan yang tadi saya sampaikan, yang temuan saya saja ada 33 dan belum yang dari Sobat Ngariksa. Jadi cukup banyak gitu ya. Nah sebelum saya akhiri, saya persilahkan kalau ada komentar yang lain, silakan. Ada yang bertanya dari akun Mawardi Yahya. Pak Prof ingin bertanya, Syekh Abdul Rauf Singkil jika menurut versi naskah, apakah beliau nasab silsilah keluarga dari keturunan Hadromi atau bukan? Hatur nuhun. Untuk Syekh Abdul Rauf Singkil ini dari penelitian-penelitian yang dilakukan itu asli dari Nusantara. Memang saya tidak tahu ke atasnya ya. Nama lengkapnya itu Aminuddin Abdul Rauf Ibnu Ali Al-Jawi Al-Fansuri gitu. Itu disebutkan di dalam kitab Turjuman Al-Mustafid. Jadi diawali dengan Aminuddin, tapi lebih terkenal Abdul Raufnya saja gitu ya. Aminuddin Abdul Rauf Ibnu Ali. Nah, Ali itu siapa? Syekh Ali itu memang mungkin kalau dilacak mungkin saja nyambung ya. Tetapi kalau dalam konteks Aceh biasanya Syekh Abdul Rauf itu lebih didefinisikan sebagai memang yang Melayu betul begitu ya. Lain dengan misalnya Syekh Nuruddin. Kalau Syekh Nuruddin Ar-Raniri kan memang campuran antara Melayu dengan Ranir, Gujarat, India gitu ya. Dalam silsilah-silsilahnya kita tidak menemukan silsilah keluarganya. Yang ada itu adalah silsilah guru-guru keilmuannya, sehingga tidak tergambarkan secara detail kalau secara pribadinya. Ya, ada lagi? Ini ada pertanyaan lagi, Pak Umar. Jadi tadi kan disebutkan memang beberapa tokoh itu berasal dari keraton ya, atau dari kerajaan tertentu, ada dari Cirebon, Jogja dan sebagainya. Nah, apakah muncul pertanyaan apakah Tarekat Syatariah itu memang berkembang di elit keraton gitu ya, sebagai penggeraknya, atau memang karena memang mereka itu para elit, akhirnya yang tercatat itu ya mereka aja gitu. Mungkin itu Pak Omar. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat penting sekali ya. Kenapa Tarekat Syatariah itu banyak melibatkan atau banyak diikuti oleh keluarga keraton? Apakah itu artinya elitis gitu ya? Begini, salah satu ajaran pokok di dalam Tarekat Syatariah itu adalah tentang wahdatul wujud, tentang martabat 7. Jadi kaitannya itu dengan Ithab Ad-Daki, kaitannya dengan At-Tuhfah Al-Mursalah, karangan Syekh Fadlul Al-Burhanpuri yang menjelaskan tentang martabat 7. Salah satu inti pokoknya martabat 7 itu bahwa manusia itu adalah bayangan Tuhan di bumi. Al-insan al-kamil. Nah, karena manusia didefinisikan sebagai bayangan Tuhan di muka bumi, maka ini cocok sekali untuk elit keraton ideologi ini. Karena manunggal, jadi manunggaling kaula Gusti itu kan manunggal antara manusia dengan bukan manunggal dalam pengertian ada dua wujud yang kemudian menyatu, bukan. Yang sudah dibahas di dalam Ithab Ad-Daki. Tapi dalam pengertian bahwa alam manusia ini sebetulnya cerminan dari Tuhan, cerminan dari wujud Tuhan gitu. Nah, oleh karenanya ideologi ini cocok sekali untuk diadopsi oleh para sultan di Nusantara pada saat itu, bahwa sultan itu
itu mendapat justifikasi dengan ideologi ini, dengan apa namanya penjelasan tentang wahdatul wujud ini, bahwa raja sultan adalah cerminan zilullah fil ard, zilullah fil alam, sehingga rakyat harus patuh kepada raja, tapi raja juga harus manunggal dengan rakyatnya. Jadi saling keterkaitan gitu konsepnya. Misalnya di Aceh itu meskipun sultanah perempuan ya, Sultanah Sofiatuddin, itu gelarnya sama, Zilullah fil alam, Khalifatullah fil ard gitu ya. Jadi khalifah Allah di muka bumi. Karena sebetulnya itu penjelasan dari doktrin tasawuf tadi itu. Nah, tarekat Syadziliyah itu sangat lekat dengan doktrin ini. Nanti diskusinya agak dinamis ketika tarekat Syadziliyah itu masuk ke Minangkabau. Nah, di Minangkabau khususnya abad ke-19 itu 19 dan 20 ajaran wahdatul wujudnya itu dilucuti. Makanya dalam salah satu subbab disertasi saya ada subbab judulnya pelucutan wahdatul wujud. Mengapa? Karena ada dinamika antara kaum tua, kaum muda di Sumatera Barat ya, ada serangan terhadap kaum Satari di Sumatera Barat yang dianggap sebagai terlalu berlebih-lebihan dalam hal mengajarkan wahdatul wujud. Nah, untuk kepentingan strategi dakwah, maka kemudian beberapa ulama Syadziliyah di Sumatera Barat itu melucuti ajaran wahdatul wujudnya, tapi lebih mengedepankan amaliyahnya gitu. Nah, ini dinamikanya mungkin bisa dibaca di disertasi saya ya, yang buku yang Tarekat Syadziliyah di Minangkabau. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa memang lekat di keraton, tapi bukan berarti hanya di keraton, karena seperti murid-murid yang lain itu juga bukan orang keraton juga, nanti di Betawi, kemudian di apalagi kalau yang kekiniannya. Nah, itu lebih pada perkembangan pada abad ke-17, 18, 19 di mana memang Islam yang berkembang di Nusantara itu lebih banyak disebut keraton sentris bolehlah gitu ya, karena memang sangat dipengaruhi oleh otoritas-otoritas di keraton perkembangannya. Ya, ada lagi? Ada, Pak. Ya. Dari Akang Syatari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silsilah Syatariah di Ponpes Benda Kerep, Cirebon dari jalur mana, Kang? Apakah sudah pernah ketemu? Ya. Dari Benda Kerep yang sudah itu sebetulnya yang dari Buntet ya. Jadi gini, saya menjelaskan di awal banget bahwa apa yang saya sampaikan ini semuanya yang hanya berbasis manuskrip sebetulnya. Jadi bukan berarti yang tidak disebut di dalam paparan saya itu tidak ada silsilahnya, tapi lebih karena saya kan fokusnya manuskrip ya. Nah, jadi di pesantren-pesantren itu memang ada juga, cuma belum menjadi wilayah kajian saya. Nah, Cirebon ini menarik, nanti akan saya sampaikan dalam jalur yang lainnya. Yang Buntet pun itu tidak melalui Syekh Abdul Rauf Singkal gitu. Jadi ada yang melalui Syekh Abdul Rauf ya, yang keratonnya, tapi pesantrennya tidak melalui Syekh Abdul Rauf, melalui Mekah langsung begitu, melalui nanti ada tokoh yang namanya Syekh Abdul Qohar. Nah, Syekh Abdul Qohar itu juga satu tokoh yang mengaitkan antara Cirebon, Banten dengan Mindanao, bahkan Filipina Selatan. Nanti dalam sesi berikutnya lah ya. Ada lagi, Kang Oman, izin tanya, 4 guru mursyid. Dari siapa ini? Dari Didik Karyanto. Oh, Kang Didik, oke. Mas Didik. 4 guru mursyid Pangeran Diponegoro, siapa saja kira-kira mau? Oh, bukan mursyid Pangeran Diponegoro, tapi mursyid nenek buyutnya Pangeran Diponegoro. Ini Kanjeng Ratu Kadipaten. Kanjeng Ratu Kadipaten itu yang membawa Pangeran Diponegoro kecil ke Tegarejo. Itu nenek buyutnya ya. Istri dari Hamengkubuwono I. Gitu. Nah, punya mursyid 4. Yang pertama Kiai Mufid Karangbolong. Yang kedua ini Muhammad Syakir. Muhammad Syakir Karang. Kemudian yang 2 lagi mana ya? Ada di sini tidak?
tidak disebut. Sebetulnya tentu adanya di sini di yang tadi. Nah, ini di sini nih. Hanya saja saya perlu waktu nih untuk membacanya ya. Yang pertama Kiai Mufid di sini. Ini masanya bolak-balik, jadi kepala saya harus begini bahasanya. Ini nulis begini nih. Ya. Mana nih? Kakak baca. Yang di sini Ing Saparwadi. Wah, nanti ya. Nanti saya kirimkan deh. Ada semuanya gitu. Yang 4 tapi bukan 4 mursyid Pangeran Diponegoro. Nah, justru ini menarik. Jadi saya jadi teringat bahwa justru sampai sekarang saya belum pernah menjumpai silsilah tarekat dari Pangeran Diponegoro. Saya menduga, dan Pak Peter Carey juga yang meneliti tentang Pangeran Diponegoro menduga bahwa Pangeran Diponegoro itu pasti mendapatkan ijazah tarekat. Minimal tarekat Syatariah, minimal dari nenek buyutnya. Ini kalau saja ada manuskrip catatannya, arsip atau manuskrip yang kan puluhan tahun kan dibesarkan dari mulai umur 9 tahun ya kalau tidak salah sampai umur dewasa kan, itu dibesarkan oleh nenek buyutnya yang seorang sufi perempuan. Jadi hampir tidak mungkin gitu tidak mendapatkan silsilah gitu ya, tetapi catatannya tidak ada gitu. Nah, kalau catatannya ada, maka akan menjawab pertanyaan juga bahwa apakah perempuan sufi boleh mengangkat murid laki-laki gitu. Karena sampai sekarang catatannya itu semua sufi perempuan yang ada di dalam catatan yang manuskrip yang saya jumpai itu ke bawahnya tidak mempunyai murid gitu. Berhenti di tokoh perempuan itu. Nah, pertanyaannya apakah tidak boleh perempuan punya murid? Kalau lihat presidennya dalam sejarah Islam, misalnya kalau kita baca manuskrip Dzikrun Niswah Al-Muta'abbidah As-Sufiyah, menceritakan tentang perempuan sufi, ada 83 sufi perempuan abad ke-10, itu perempuan itu biasa punya murid laki-laki. Syaikhah Fatimah Naiswaburiyah misalnya, itu punya murid yang namanya Dhunnun Al-Misri. Dhunnun Al-Misri itu kan sufi laki-laki yang terkenal sekali. Sementara gurunya malah tidak terkenal gitu ya. Nah, ini mungkin yang PR juga buat kajian. Kalau di Nusantara, di Indonesia, Pak Martin Brunesen itu pernah menulis juga di dalam bukunya Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia bahwa di Madura itu ada sufiah atau mursidah perempuan. Jadi mursid perempuan punya murid, beberapa murid itu ada tuh. Sampai ke awal pertengahan abad ke-20 malah. Tetapi muridnya itu perempuan lagi. Gitu. Perempuan lagi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya kira bisa jadi keilmuan lah untuk Sobat Ngariksa yang senang belajar, senang berilmu, mungkin bisa dilacak terus gitu ya. Ya. Masih ada, Mas Alan? Masih. Waduh, banyak ya. Satu lagi, boleh. Ya. Dari siapa? Dari Khairul Fahmi. Mas Khairul. Mau tanya, sebenarnya bagaimana konsep wahdatul wujud dalam kitab Al-Jilli? Apakah benar bahwa konsep wujud Allah dalam Nabi Muhammad sehingga ada yang menganggap Muhammad adalah Allah? Isu ini sedang kontroversial di Aceh setelah dikembangkan oleh Syekh Amran Wali. Mungkin itu. Ya. Tanya. Ya, terima kasih banyak Mas Khairul. Saya sudah mendengar juga dan saya sudah merencanakan nanti akan ngajinya secara tersendiri. Karena menjelaskan tentang wahdatul wujud ini kemarin saja di Ithaf Az-Zaki 1 tahun. Jadi bagaimana mungkin saya menjelaskan dalam 1 menit ya. Takut keliru nanti. Tapi terima kasih banyak, saya sudah membaca dan menurut saya itu perlu kita respon. Nanti kita coba jelaskan. Kalau dalam konteks Aceh sesungguhnya kita bisa memetakan pemikiran-pemikiran, akar pemikiran dari Hamzah Fansuri, kemudian Syekh Samsuddin Al-Sumatrai, kemudian Syekh Nuruddin Ar-Raniri, kemudian Syekh Abdurrauf As-Sinkili. Sebetulnya antara Ar-Raniri dan As-Sinkili ada satu tokoh yang hilang nih. Ada missing link nih, ada yaitu Syekh Saiful Rijal dari Minangkabau. Bayangkan Ar-Raniri itu pergi meninggalkan Aceh itu tahun 1643-an kalau tidak salah.
karena kalah berdebat dengan Saiful Rijal, ada perubahan politik, Syekh Iskandar Sani, kemudian Sultanah Safiatuddin yang berkuasa tidak lagi mendengar ke Araniri, tetapi lebih mendengar ke Saiful Rijal ini. Nah, Asin Kili itu baru kembali 1661 setelah Syekh Al-Qusasi wafat pada 1660. Jadi ada berapa tahun ya? 1640, lebih dari 10 tahun sampai Asin Kili menggantikan posisi sebagai Qadhi Malik Al-Adil. Nah, jadi ada pemikiran yang hilang. Mungkin banyak alasan ya, karena salah satunya juga ada fatwa dari Syekh Araniri bahwa beberapa kitab yang dianggap menyimpang itu dibakar, kemudian pengikutnya juga persekusi. Ya, ini satu catatan yang mungkin mudah-mudahan tidak terulang lagi lah ya pada masa yang sekarang. Tapi kembali lagi ke yang tadi, insya Allah mudah-mudahan nanti akan saya kupas ya secara khusus, insya Allah mudah-mudahan. Sudah ya, cukup. Terima kasih banyak kepada Sobat Ngariksa yang juga sudah subscribe dan semakin banyak yang share di channel Ngariksa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari jembatan peradaban Ngariksa. Karena ternyata yang diriksa itu, yang dipelihara, yang dikaji, itu banyak sekali sebetulnya informasi-informasi yang insya Allah mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang bermanfaat buat kita. Ini sudah ada 1,92K, itu artinya berapa lagi untuk 1920, masih perlu 80 lagi katanya untuk jadi 2K katanya. Tidak apa-apa. Sobat Ngariksa, naskah silsilah Syattariyah adalah jejak nyata sejarah bahwa para ulama tarekat Syattari telah amat berjasa dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam yang ramah dan damai di negeri ini. Memahami tarekat adalah niscaya. Ia bercerita bagaimana antar pengetahuan keislaman saling terhubungkan. Tarekat semata organisasi. Ia bisa ada, bisa juga tidak ada. Terpenting adalah di mana jiwa bisa mengasah rasa untuk beragama secara paripurna. Itu refleksi dari ngaji manuskrip kuno Nusantara pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.